Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahrian Nur Hidayat dengan NIM 24320121 dari Prodi Psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sebuah buku dengan tema pemikiran Islam. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Islam Ulil Albab yang diampu oleh Bapak Sofwan Hadikusuma. Nah, untuk buku yang saya pilih kali ini adalah Dasar-Dasar Psikologi Islam dari Al-Kindi sampai Psikolog Muslim Masa Kini. Nah, buku ini menjadi menarik dan saya pilih karena buku ini menyatukan nilai-nilai psikologi barat dengan menyatukan nilai-nilai Islam yang sangat kaya dan masih sangat relevan untuk dipelajari pada masa sekarang. Nah, jadi buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Husain Rasoel dan Mughira Lukman, lalu diterjemahkan dan diterbitkan oleh Rene Book dengan 2 kali cetakan. Cetakan pertama diterbitkan pada 1 Februari 2024 dan cetakan kedua diterbitkan pada 1 September 2024. Nah, sebelum membahas buku ini, kita kenalan dulu nih sama penulisnya. Yang pertama ada Profesor Dr. Husain Rasoel. Dia adalah seorang profesor psikologi Islam dan penasihat bagi Institut Psikologi Klinis dan Profesional Ribhah atau Pusat Psikologi Islam di Pakistan. Nah, dia ini juga anggota dari Asosiasi Internasional Psikologi Islam atau FIAIP dan Royal Society of Public Health. Nah, Profesor Dr. Husain Rasoel ini juga menjabat sebagai ketua di Institut Riset Psikologi Islam Rasoel. Nah, yang kedua, Mughira Lukman. Mughira Lukman sekarang menjabat sebagai kepala bagian tarbiyah di Universitas Internasional Ribhah, Pakistan. Nah, Mughira Lukman ini adalah anggota dari Komite Riset dan Etis atau RIC di Faculty of Rehabilitation and Allied Health Science. Tapi kenapa buku ini menarik bagi saya? Nah, buku ini menyajikan sejarah psikologi Islam. Tapi apa itu sebenarnya psikologi Islam? Apakah mazhab psikologi ini punya akar sejarah yang kuat pada masa lalu? Nah, di buku ini menjawab semua pertanyaan dan keraguan tersebut, mulai dari abad keemasan Islam, yaitu pada abad ke-19 hingga abad 21, mulai dari tokoh Al-Kindi sampai pemikir psikologi Islam pada masa kini. Di buku ini juga menceritakan kisah perjalanan hidup, petualangan, ilmu, dan spiritual para tokoh psikologi Islam dari abad keemasan Islam hingga masa kini. Nah, sekarang kita mulai bahas buku ini ya teman-teman. Secara umum, buku ini untuk kenalin dasar-dasar pemikiran psikologi Islam dan membahas cendekiawan muslim dari era klasik hingga kontemporer. Nah, isinya tuh terdiri dari beberapa bab, dimulai dari pengantar konsep jiwa dalam Islam, terus dilanjutin dengan pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, sampai tokoh modern seperti Malik Badri dan Haidar Bagir. Nah, kita bahas topik yang dibahas di buku ini ya teman-teman. Nah, topik yang dibahas itu meliputi seperti konsep jiwa atau nafs, akal atau akal, dan ruh. Nah, di buku ini menjelasin tentang konsep jiwa. Nah, saya akan coba menerangkan sesuai dengan pemahaman saya ya teman-teman. Nah, jadi dalam psikologi Islam, nafs itu merujuk pada jiwa atau diri manusia yang mencakup dorongan, emosi, dan kepribadian. Nah, di Al-Quran tuh menyebut 3 tingkatan jiwa. Yang pertama, nafs al-amarah atau jiwa yang memerintah pada keburukan. Terus yang kedua, nafs al-lawamah atau jiwa yang mencela diri. Nah, yang terakhir itu nafs al-mutmainah atau jiwa yang dekat dengan Tuhan. Lalu, topik kedua yang dibahas di buku ini adalah tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs ini adalah
proses untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang buruk itu seperti sombong, iri, dan dengki. Nah, di buku ini juga mengajarkan kita untuk menumbuhkan sifat-sifat yang baik seperti sabar, syukur, dan ikhlas yang tujuannya pasti untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral seseorang. Tentu juga untuk mencapai jiwa yang tenang atau yang tadi disebut sebagai nafs al-mutmainnah. Dan di buku ini juga menghubungkan psikoterapi dengan pendekatan ibadah Islam seperti sholat, zikir, dan puasa. Buku ini juga membahas topik tentang terapi spiritual, teman-teman. Dan buku ini juga mengkritik terhadap psikologi modern atau sekuler. Nah, kenapa tuh psikologi modern atau psikologi barat ini dikritik di buku ini? Nah, tentu saja karena psikologi barat atau psikologi modern itu cenderung sekuler dan materialistik atau tidak mempertimbangkan aspek spiritual manusia. Terus juga buku ini mengkritik psikologi barat karena mengabaikan tujuan akhir kehidupan, yaitu kebahagiaan ukhrawi atau akhirat, dan menekankan kepada kebebasan individual tanpa batasan nilai-nilai ilahiyah. Selanjutnya, salah satu konsep yang tak kalah menarik di buku ini menurut saya adalah jiwa manusia itu nggak bisa dipisahin dari dimensi spiritual. Nah, misalnya menurut Ibnu Sina di buku ini, jiwa itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah jiwa vegetatif, yaitu fungsi tubuh. Ini adalah tingkatan paling dasar dari jiwa manusia yang berfungsi untuk mempertahankan kehidupan biologis seperti makan, minum, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah jiwa hewani atau emosi dan dorongan. Di sini Ibnu Sina menunjukkan bahwa jiwa manusia itu mulai mengalami konflik antara keinginan dan kontrol diri atau dorongan dan kontrol, serta mulai mampu merasakan dan bereaksi terhadap lingkungan. Nah, yang terakhir adalah jiwa rasional atau akal dan ruh. Disinilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa rasional adalah abadi dan ini yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Buku ini juga menyoroti pentingnya penyucian jiwa seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, penyucian jiwa ini agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang sejati. Tokoh seperti Imam Al-Ghazali menyoroti pentingnya membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk, karena sifat-sifat buruk inilah yang merupakan sumber utama penyakit jiwa. Penulis buku ini juga menyampaikan bahwa psikologi Islam harus meletakkan tauhid sebagai dasar untuk memahami manusia. Menurut saya, buku ini punya kelebihan besar karena berhasil menyederhanakan pemikiran tokoh-tokoh besar menjadi lebih mudah dipahami untuk mahasiswa seperti saya atau bahkan untuk masyarakat umum. Nah, bahasa di buku ini cukup akademik tapi tetap komunikatif. Kelebihan lain dari buku ini adalah penyajian sejarah atau historis yang urut. Jadi, kita dapat memahami atau melihat evolusi pemikiran psikologi dalam Islam dari masa ke masa. Tapi buku ini juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah pada bagian akhir, yaitu kurang memuat banyak atau membahas implementasi praktis dari konsep-konsep tersebut dalam setting psikologi modern. Misalnya di ruang terapi atau asesmen. Tapi menurut saya ini bisa dimaklumi karena buku ini emang fokusnya lebih pada landasan teoritis atau teori dan sejarah atau historis. Satu lagi, kekurangannya dari buku ini adalah walaupun telah menghadirkan pemikir-pemikir Islam penting, tapi masih banyak tokoh terkemuka psikologi yang belum diulas di dalam buku ini. Buku ini sangat relate dengan saya karena saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Islam Indonesia dan juga mengambil prodi psikologi. Selama ini memang kebanyakan materi yang saya pelajari di kelas itu banyak dari perspektif psikologi barat, tapi
Universitas Islam Indonesia juga tetap menyatukan ilmu-ilmu dengan nilai-nilai Islam. Gak salah sih, karena psikologi barat emang kuat dari sisi teori dan penelitiannya, tapi rasanya tuh kayak ada yang kurang. Kayak manusia itu nggak cuma soal pikiran dan perilaku saja, tapi juga ada aspek spiritual yang dalam banget. Nah, pas baca buku ini, apalagi di bagian Ibnu Sina, konsep nafs, akal, dan ruh, saya jadi mikir, oh iya ya, ini tuh bagian dari diri manusia yang sering dilupain di teori psikologi modern atau psikologi barat. Apalagi konsep tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, itu bukan cuma soal agama, tapi bisa banget diterapin ke dunia konseling atau terapi. Misalnya untuk membantu orang-orang yang lagi gelisah, nggak cuma dengan pendekatan rasional, tapi juga dengan pendekatan spiritual. Nah, intinya buku ini sangat recommended untuk teman-teman yang sedang berkuliah di psikologi, apalagi teman-teman belajar atau kuliah di kampus yang berbasis Islam seperti UII. Isinya tuh bukan cuma teori, tapi juga ngasih kita arah untuk gimana jadi psikolog yang gak kehilangan nilai-nilai Islam. Terima kasih udah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.